Shalom Ibu Bapak Saudara-saudara, kiranya Ibu Bapak Saudara dalam keadaan sehat. Di hari yang baru, hari ini Selasa 22 Desember 2020, seperti biasa dari Bukit Sion Makale, saya akan menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan bacaan hari ini di Gereja Toraja Lukas pasal 1. Lukas pasal 1. Sebelum membacanya, saya mengajak kita berdoa. Hanya bagi Tuhan segala kemuliaan, segala pujian, segala hormat. Tuhan layak mendapatkan pujian dari kami ciptaan Tuhan. Bahkan Engkau mengasihi kami ketika kami berdosa, Tuhan tinasa dengan dosa-dosa kami. Kristus datang ke dunia agar melalui kematiannya kami tidak mati, kami tidak binasa. Melalui kebangkitannya kami memperoleh jaminan kebangkitan. Terima kasih Tuhan, kami akan membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan. Kasihani kami agar firman Tuhan menjadi kekuatan, menjadi peneguhan bagi kami oleh pimpinan Roh Kudus untuk berubah dari hari ke hari dalam hidup, keyakinan, sikap, perkataan, perbuatan, makin mencerminkan iman kami, iman yang benar kepada Kristus. Di dalam namanya lah kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Lukas pasal 1 ayat 46-56. Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Amin. Bapak Ibu Saudara, dari bacaan ini saya beri judul renungan, Pujian karena keselamatan dari Tuhan. Pujian karena keselamatan dari Tuhan. Nyanyian pujian ini disampaikan oleh Maria, seorang perempuan perawan dari Nazaret, yang ditunjuk oleh malaikat Tuhan, malaikat Gabriel, untuk mengandung bayi Yesus tanpa persetubuhan dengan laki-laki. Bayi Yesus ada dalam kandungannya karena Roh Kudus turun masuk ke dalam rahim Maria. Itu sudah disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada Maria, dan tidak lama kemudian Maria pergi mengunjungi sanak saudaranya itu Elisabet, yang juga sedang mengandung, padahal Elisabet itu sudah tua dan mandul. Elisabet istri Zakaria. Dan ketika Elisabet baru mendengarkan suara dari Maria, maka Elisabet dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga Elisabet berkata di ayat 42,
Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Ibu Tuhanku, ibu Yesus. Yesus adalah Tuhan. Sementara anak yang dikandung oleh Elisabet, yaitu Yohanes Pembaptis, juga sudah ditentukan oleh Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi kelahiran Yesus, kehadiran Yesus, berkarya Yesus. Jadi apa yang disampaikan oleh Elisabet ini mengkonfirmasi, menegaskan apa yang sudah disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada Maria. Jadi sekali lagi, apa yang disampaikan oleh Elisabet kepada Maria itu menegaskan apa yang telah disampaikan oleh malaikat Gabriel sebelumnya. Jadi Maria semakin yakin, dan karena itu lahirlah pujian ini yang ia sampaikan kepada Tuhan. Ia memuliakan Tuhan, ia meninggikan Tuhan, karena Tuhan telah mengangkat dia, dan orang yang takut akan Tuhan, orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, orang yang rendah dalam kelompok masyarakat, telah diangkat oleh Tuhan. Dan itu disampaikan oleh Maria, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Juga di ayat 50, rahmatnya turun-temurun atas orang-orang yang takut akan Dia. Ayat 52, meninggikan orang-orang yang rendah. Ayat 53, melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan selanjutnya. Jadi pengalaman Maria itu dia gambarkan sebagai sukacita yang besar karena Tuhan telah mengangkatnya pada posisi yang ia sendiri katakan ia akan diingat, ia akan diceritakan oleh segala keturunan, karena ia melahirkan Yesus Kristus. Jadi Maria meyakini dengan sungguh, bersukacita dengan sungguh sukacita yang besar, karena kerendahannya juga termasuk kerendahan dari saudaranya Elisabet, sanak saudaranya yang tua dan mandul, dan itu dianggap sebagai sesuatu yang rendah dalam masyarakat. Kini mereka berdua telah diangkat pada posisi yang tinggi. Dan kebalikannya, Tuhan menurunkan orang yang berkuasa dari tahtanya. Ayat 52. Tuhan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ayat 51. Tuhan menyuruh pergi orang yang kaya dengan tangan hampa. Ayat 53. Jadi Tuhan meninggikan orang yang rendah dan merendahkan orang yang meninggikan diri. Dan ini juga disampaikan oleh Yesus berkali-kali. Jadi orang-orang yang takut akan Tuhan, itulah yang diselamatkan oleh Tuhan. Orang yang merendahkan diri, itulah yang diselamatkan oleh Tuhan. Tapi orang yang meninggikan diri, yang menganggap dirinya sempurna, yang menganggap dirinya luar biasa, orang-orang ini potensial untuk tidak mengakui Tuhan. Orang-orang yang merasa dirinya cerdas, pintar, kaya, dan sebagainya potensial untuk tidak mengakui keberadaan Tuhan. Maka kepada orang-orang yang tidak mengakui Tuhan inilah yang akan direndahkan, yang akan dibiarkan pergi. Sebaliknya orang-orang yang rendah di dalam masyarakat, dianggap sampah, dianggap tak berharga, diangkat oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara,
Keselamatan hanya berlaku kepada orang-orang yang merendahkan diri, menganggap diri pendosa, tak berdaya, tak bisa selamat tanpa anugerah Tuhan. Orang-orang inilah yang akan diselamatkan. Tapi orang-orang yang meninggikan diri, menganggap diri lebih benar daripada orang lain, lebih baik daripada orang lain, merasa diri bisa menyelamatkan diri, tidak membutuhkan Tuhan, maka orang-orang inilah yang akan dibinasakan. Maka kehadiran Yesus Kristus di masa-masa ini yang kita rayakan di masa Natal ini untuk mengangkat kita manusia yang tak berdaya karena dosa. Kita tak bisa menyelamatkan diri kita sendiri karena dosa. Dosa begitu membelenggu kita, mengikat kita, menguasai diri kita. Sehingga tak mungkin dengan dosa yang membelenggu diri kita, kita bisa menjumpai Tuhan. Kita bisa menyelamatkan diri dan masuk ke dalam sorga milik Tuhan. Tidak mungkin. Bahkan seandainya pun 99 perbuatan baik kita, itu semua harus akan dirusak oleh satu perbuatan yang jahat. Dalam pepatah dikatakan, nila setitik merusak susu sebelanga. Dosa yang kecil saja pasti merusak segala kebaikan kita, dan tidak mungkin kita berjumpa dengan Tuhan yang Maha Kudus, Maha Besar, Maha Suci. Tidak mungkin. Maka tidak ada manusia yang mungkin menyelamatkan dirinya. Dan karena itulah Yesus datang, dan itu yang kita rayakan di hari-hari ini, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap orang, siapapun yang percaya bahwa Yesus telah datang memikul dosa dunia sampai mati di kayu salib, maka dialah yang memperoleh keselamatan. Dan orang ini pasti merendahkan diri. Saya tak berdaya Tuhan, saya tak sanggup Tuhan, saya tak bisa Tuhan. Tapi ketika seseorang menganggap dirinya bisa menyelamatkan diri, maka ia tidak mungkin mengakui Tuhan, dan karena itu ia pasti binasa. Jadi yang meninggikan diri dan menganggap diri bisa menyelamatkan diri pasti binasa. Yang diselamatkan justru orang-orang yang merasa tidak layak di hadapan Tuhan, takut di hadapan Tuhan, berserah kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Orang-orang inilah yang akan diselamatkan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, isilah perayaan Natal di masa COVID-19 ini dengan tetap merendahkan diri, mengakui keberdosaan kita di hadapan Tuhan, karena Yesus datang untuk mencari yang berdosa dan menyelamatkan mereka yang bertobat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih sayang-Mu bagi kami. Tuhan datang ke dunia agar dunia ini tidak binasa, agar manusia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal melalui pengampunan di dalam Kristus yang diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Kiranya Natal ini bermakna bagi kami semua, menegaskan kami bahwa kami sungguh tak layak di hadapan Tuhan, tapi Tuhan sungguh mengasihi kami. Berkati negara kami, bangsa kami, terus dipelihara oleh Tuhan, terus dibimbing oleh Tuhan pemerintah kami, agar diberi hikmat, kekuatan, menyejahterakan semua rakyat Indonesia, sehingga keadilan sosial terjadi bagi seluruh rakyat Indonesia. Kasihani orang miskin ya Tuhan, dilanda bencana, musibah, penderitaan, yang sakit, yang berduka, dihibur. Tuhan kasihani mereka semua. Pimpin kami masing-masing dalam tugas tanggung jawab rumah tangga pergumulan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Selamat Natal, selamat beraktivitas untuk kita semua.